Pemirsa, Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia. Kita akan masuk informasi mengenai pemimpin tertinggi Katolik Paus Fransiskus dijadwalkan tiba di Timor Leste pada hari ini dan negara dengan 97% Katolik itu siap menyambut Paus. Timor Leste akan menjadi negara ketiga dalam rangkaian perjalanan kerasulan Paus Fransiskus pada kali ini. Di ibu kota Dili, spanduk dan papan reklame menyambut kunjungan Paus Fransiskus pun telah terpasang sejak bulan lalu. Dan perjalanan terpanjang selama masa kepausan ini diawali di Indonesia 3-6 September kemarin, lanjut ke Papua Nugini 6 hingga 9 September, kemudian ke Timor Leste dan akan ditutup di Singapura hingga 13 September. Meski menempuh perjalanan terjauh dan tersulit, mengingat berbagai masalah kesehatan yang dialaminya, Paus Fransiskus tetap antusias mengunjungi umatnya dan bertemu dengan tokoh-tokoh lintas agama seperti saat di Indonesia sebagai negara dengan mayoritas Muslim. Puncak kunjungan Paus di Timor adalah perayaan Misa Kudus di lapangan Tasi Tolu yang akan digelar pada 10 September sebelum ia bertolak ke Singapura keesokan harinya. Oke, yang masih diingat oleh masyarakat adalah gimana kesederhanaan Paus ketika datang ke Indonesia ya. Menarik ya bahwa dengan usia yang sudah segitu padat sekali agendanya, pindah-pindah negara, hari ini sudah sampai di Timor Leste begitu. Kita aja dinas berapa hari capek ya. Iya, jadi Paus berhari-hari jauh dari Eropa ke Asia dan Asianya juga yang tenggara pula, Indonesia, Timur-Timur, kemudian ke Papua Nugini, kemudian ke Singapura ya. Ya, itu merupakan perjalanan apostoliknya ya pemirsa. Kalau kita ingat ke Indonesia itu terakhir ya bisa dikatakan udah hampir 35 tahun yang lalu dan akhirnya ke sini. Ini sejarah baru lagi dong untuk Indonesia artinya. Dan kalau kita lihat selalu ketika Paus datang dan melakukan perjalanan apostolik ini selalu ada pesan-pesan tersendiri, salah satunya tadi terkait dengan kesederhanaan. Iya, itu teman-teman perhatiin nggak? Jadi kalau misalnya kita melihat keteladanan Paus ini ya, nggak usah ngajarin apapun, dia udah nyontohin dirinya langsung begitu ya, langsung jadi pembicaraan dan orang pun jadi oh iya juga ya, kenapa kita nggak mengikuti jalan hidupnya Paus begitu kan, kesederhanaan, ramah sama semua orang begitu dan tetap semangat untuk menjalankan atau menyiarkan agama begitu kan ya. Apalagi untuk materi ya, menolak untuk dipinjamkan mobil mewah, kemudian menolak untuk diinapkan di hotel mewah. Malah di kedubes ya dia menginap ya. Kemudian orang kemarin sempat menjadi pembicaraan di media sosial juga jam tangannya Paus Fransiskus yang ternyata harganya nggak fantastis gitu, bisa Nggak 2 digit dikatakan ya harganya nggak 2 digit untuk sekelas pemimpin negara dan juga pemimpin gereja Katolik sedunia begitu. Iya. Kemudian pesan yang menarik juga ketika ia bertemu dengan presiden dan mengatakan bahwa Indonesia ini kan tambang emasnya terbanyak, tapi yang dibutuhkan adalah bukan tambang emas, tapi adalah kerukunan sesama Dan juga menghargai keberagaman ya. Nah, ngomongnya langsung ke presiden lagi ya. Iya, pas banget visualnya. Bahkan yang menariknya waktu bertemu dengan presiden, selain dengan pesan-pesan itu banyak juga yang disoroti atau side story-nya. Waktu itu Paus Fransiskus ini yang perlu dicontoh saat ia berjalan, maksudnya dibantu oleh pengawalnya. Presiden Joko Widodo itu sempat ada di belakang Paus Fransiskus, tapi ia meminta untuk tunggu, saya nggak mau jalan tanpa Presiden Jokowi di sebelah saya. Oke, sesensitif itu untuk tahu atau melihat perasaan orang gitu kan, atau juga bagaimana dia bersikap gitu. Jadi sekali lagi nggak perlu dia mengingatkan, tidak perlu berkhotbah terlalu banyak soal contoh, tapi dia langsung mempraktikkan diri sendiri. Dan akhirnya ini menjadi perhatian kita semua. Oke, nah kemudian juga ini ya yang menarik perhatian adalah bagaimana Indonesia siap sekali menyambut kedatangan Paus. Ini kalau kita melihat ya, kursi yang digunakan oleh Paus adalah kursi bikinan anak bangsa. Karena ternyata panitianya menelpon salah satu SMK di Jawa Tengah, ini SMK Pika, di mana anak-anak muridnya ini ditugaskan membuat 2 kursi yang akan digunakan oleh Paus untuk misa. Awalnya si kursinya ini mau dibikin semegah mungkin, tapi Paus menolak. Katanya mau sederhana aja bentuk kursinya, yang khas Indonesia deh pokoknya. Kita lihat nih proses pembuatannya. Oke,
jadi ini adalah bentuk kesederhanaan yang ia bawa dan ia ajarkan untuk masyarakat Indonesia ya. Karena kalau kita lihat ternyata bukan mendapatkan respon dari umat Katolik ataupun Kristen saja, tapi masyarakat secara luas ini banyak yang memberikan respon positif. Apalagi yang paling ikonik sebetulnya gesture waktu ia bertemu dengan Profesor Nasaruddin ya. Saat itu yang ada cium kening dan juga cium tangan, ini juga sangat hangat dan ini patut dicontoh oleh seluruh masyarakat Indonesia. Iya, dan ini tertuang juga loh Jessica dalam kursi yang dibuat oleh anak-anak SMK ini, bahwa kalau kata kepala sekolah SMK-nya nih, yang membuat kursi-kursi ini anak-anaknya latar belakangnya berbagai ras dan juga agama. Jadi kebinekaan Tunggal Ika ini tercermin bahkan di kursi gitu. Dan Paus Fransiskus memang sempat menyebut Bhinneka Tunggal Ika. Ia menyampaikan kalau ini adalah semboyan yang sangat baik dan ini patut untuk dicontoh oleh seluruh masyarakat dunia tentunya, karena dengan berbeda-beda tetapi satu. Oke, menarik ya. Dari A sampai Z, semua itu ada filosofinya. Betul. Orang-orang yang berkecimpung untuk membantu rangkaian kegiatan Paus di Indonesia ini, semuanya ada filosofinya gitu. Tadi kata Gemma kan, dari mulai untuk buat kursinya aja itu melibatkan multi etnis begitu kan, dan juga anak-anak yang ikutan di situ. Oke, ini adalah visual. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.